belajar semakanan. Ya, jadi editnya ribet nih, pokoknya kita editnya ribet nih. Oke, sebelum kita mulai, kita tonton dulu sedikit video mengenai aksi nyata modul 1-4. Oke. Ada suaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep inti dari budaya positif yaitu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Begini, saya ambil sedikit kesimpulan. Kita sebagai guru, ya, kita anggap sebagai seorang petani. Petani tugasnya nanam padi. Ya. Nah sekarang kalau kita biarkan itu padi tumbuh nggak? Tumbuh. Dibiarin aja. Apa bedanya dengan kita merawat tanahnya? Terus ada ilalang-ilalannya kita cabutin, ada pupuk kita pupuk, kurang air kita siram. Apa bedanya dengan yang kita biarkan? Bedanya? Ya, beda hasilnya. Nah, seperti itulah apa yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebenarnya murid itu punya kodratnya masing-masing. Sebenarnya murid nggak diajarin juga pintar. Tapi kalau kita pupuk, kita kasih lingkungan yang nyaman, terus kita didik dengan baik, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang positif? Itu seperti kita menyiapkan lahan yang sesuai dengan pertumbuhan padi tersebut. Oke, sekarang kita akan sedikit praktek. Bapak Ibu coba sama teman berpasangan, ya. Bu Erlin sama Bu Titin, ya. Terus Dunia sama Bu Lupa. Oke. Yang pertama, salah satu orang genggam tangannya. Salah satu orang, siapa yang mau genggam? Bu Titin yang genggam sama Bu Lupa yang genggam. Genggam nih, gini aja. Oke. Yang tidak menggenggam berusaha supaya temannya itu membuka tangannya. Terserah mau dibujuk, mau dimarahin, mau dikasih hadiah, mau diapain, enggak dipegang. Bu, buka dong Bu. Bu, buka dong Bu. Mau dibujuk terserah. Oke. Oke. Terserah. Mau berhasil ke mau enggak ke, coba bujukin supaya temennya itu membuka kepalanya. Mau dikasih ST kata Dunia, nih saya kasih ST dah buka gitu. Nih saya kasih cincin emas 5 gram buka gitu. jangan ya, Dek. Oke, Tangannya juga itu, tangannya jempolnya itu. Salah bukan. Begini, bisa nggak berhasil? Ada yang berhasil nyuruh buka tangannya? Ya. Oke. Sekarang begini, ya kita ibaratin begini. Kenapa orang yang sebelah tidak mau membuka tangannya? Kenapa Bu Titin nggak mau buka tangannya? Hah? Karena disuruh-suruh. Oke. Yang kedua Bu Eli, kenapa nggak berhasil membuka? Kurang layarnya. Kurang layarnya. Di sini kita adalah masuk ke dalam posisi kontrol dulu, ya. Di dalam kontrol, Awas, salah sebut. kontrol, oke. Posisi kontrol itu seperti kayak murid sebenarnya, ya. Kadang ada orang yang berhasil mengontrol muridnya dengan cara rayuan, cara ngasih hadiah, bahkan ada beberapa guru yang mengontrol muridnya dengan cara mengasih hukuman. Tuh. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana nanti disiplin positif itu mempengaruhi lingkungan sekolah yang berimbas nanti budaya positifnya itu dari elemen-elemen inti yang ada di sini. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Panjang nih ya. Nah, apa lagi ya? Baru 16 menit ya, kayaknya udah panjang banget ini ya. Saya bingung. Pamaran udah pamaran. Apa tuh? Begini, Jangan ditanya. yang ditanya. Kenapa? Mau sekalian? Hah? Saya berarti ada 30 menit aja. Ah, gimana?
Coba, mau bikin lagi nanti. Jangan di dapur tuh makanannya nggak ada. Ah, gua lempar nih pakai gini. Nah sekarang apa lagi ya? Ini kita acak adul ya, pokoknya ini acak adul ya, gitu. Nah, Itu dia ngelakuinnya kebenaran dari kamu. Oh, di sana. Ya ngomongnya soal goblek. ya kan diangkat aja. Yang penting nyampe 30 menit. Saya minimal. Ya itu mah ada gambar bumi makan itu. Iya, pokoknya nggak nyampe sejam, pokoknya kita potong gitu. Udah gitu kadang nggak perlu ada suara, mesti kan ada gayanya. Suaranya dari mana ya? Oke, Bapak Ibu, benar. Oke, sekarang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sadar, nih kita belum ke anak murid, guru ya. Guru saat melaksanakan tugasnya itu Apa Pak? ada nggak di sini ya? Ada. Ayo, sebentar. Ini pindahin lagi nih kameranya nih. Hah? Perlu nggak dipindah-pindahin? Gak usah Pak, dari Pak Iman aja yang ini biarin aja. Ntar saya minta potongan-potongan. Mengontrol. Oke, Pak ini dah. Oke, dulu kita beranggapan bahwa hukuman itu adalah bentuk terbaik buat mengubah perilaku siswa. Seperti kayak di sini. Ya, ini adalah aturan-aturan. Ya, ternyata ini sebenarnya udah gak berlaku. Ya, aturan-aturan sekolah itu udah gak berlaku. Ya, sekarang dulu beralih kepada stimulus respon. Ya, stimulus respon. Kita anggap aturan itu sebagai stimulus respon. Bahwasanya realitas kebutuhan kita itu sama. Bahwasanya misalkan berpakaian seragam rapi sesuai yang ditetapkan. Itu kita anggap antara guru dengan siswa itu harus memiliki realitas kebutuhan yang sama. Bahwa siswa dan guru harus berpakaian rapi. Tapi ternyata dalam teori kontrol ada perubahan. Realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kayak misalnya standar kerapian saya seperti ini, standar kerapian Pak Ima seperti itu. Anak-anak standar kerapiannya juga berbeda. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang mengubah paradigma dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Kontrol, kadang yang mempengaruhi dari siswa itu adalah motivasi. Harusnya motivasi yang muncul dari internal dirinya sendiri. Tapi biasanya motivasi yang awal dari siswa itu buat belajar, bahkan guru sekalipun mengikuti aturan yang ada. Yang pertama itu menghindari hukuman. Ya, kayak bapak ibu sholat, ya ngapain sih katanya? Kalau katanya Pak Ilma katanya istimewa takut dosa, kan gitu. Ya, itu menghindari hukuman. Seperti kayak misalnya Bu Titin suruh piket, ngapa sih Bu Titin pagi-pagi datangnya? Saya takut dihukum, orang ibu kan gitu ya. Oke, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Rajin banget ya, bikin dapat segala macam. Ujungnya apa? Ya, dia dapat penghargaan. Gitu. Ada? Hah? Misalkan gitu kan, dapat penghargaan, dapat pujian dari orang lain, itu merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang terakhir sebenarnya ini yang penting buat kita. Motivasinya itu dari internal, dari diri sendiri. Kenapa motivasi diri sendiri itu? Bahwa kita berkeyakinan diri apa yang kita lakukan merupakan tanggung jawab kita sendiri. Betul, itu merupakan tanggung jawab dan efeknya nanti menyebarkan kebudayaan positif kepada orang lain. Iya, tiap hari Bu Lufa datang pagi-pagi menjemput siswa. Dia nggak pengen dipuji, nggak pengen dihukum, tapi memang merupakan tanggung jawab dia sebagai guru, bisa dilihat anak-anak sehingga menimbulkan budaya positif di sekolah dan di lingkungan bagi anak-anak itu. Selanjutnya, apa lagi ya? Bentar, capek ini. Udah, wah 20 menit baru. Ini kan tanya belum habis, Pak. Iya. Mana nanti lanjut. Oh, ini motivasi perilaku manusia udah. Oke, sekarang gini, ini penting juga buat kita. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini perbedaan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Karena saya kasih contoh sebuah begini. Ada bocah datang terlambat pagi-pagi masuk ke kelas. Kita udah mulai belajar. Tahu-tahu Pak Iman ngomong, kamu telat, lari lapangan 10 kali. Oke, itu merupakan apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Yang kedua konsekuensi.
Konsekuensi itu seperti ini. Pak Iman di kelas sudah melakukan kesepakatan, ya. Oke. Kalau kamu mengerjakan PR, kamu dapat nilai yang baik. Tapi kalau kamu nggak mengerjakan PR, maka kamu belajar di luar. Nah, ternyata ada salah satu siswa yang nggak mengerjakan PR, tapi dengan konsekuensinya yang sudah disepakati di kelas, maka akhirnya itu anak murid belajarnya di luar. Itu disebut dengan konsekuensi. Tapi ada pelajaran baru dari mengenai ini semua untuk menindaklanjuti kondisi murid agar saat melakukan kesalahan kedepannya lebih baik, yang disebut dengan restitusi. Bagaimanakah bentuk restitusi? Ternyata restitusi itu yang pertama memiliki 3 langkah. Gini, yang pertama kita itu bentuknya kayak orang ngobrol. Yang pertama validasi tindakan. Sebentar, saya cari lagi validasi tindakan. Bentar, ada nggak? Ya, maklum. Oh, saya buat dulu dah. Keluar. Oh, ini. Oke, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, ini disebut sebagai identitas gagal kalau hanya guru menghukum siswanya. Karena bentuk hukuman biasanya itu tiba-tiba, nggak disepakati bersama. Ya, nggak disepakati bersama itu berarti bentuk hukuman. Ada orang bocah main bola di kelas, tahu-tahu main bola kena kipasnya jatuh. Wah, kamu dihukum, ya, diskor. Padahal nggak ada aturan yang menyatakan bahwa orang yang jatuhin kipas itu harus diskor selama seminggu, itu adalah bentuk hukuman. Ya. Nah, kalau konsekuensi akibatnya itu kayaknya murid itu terpaku sama aturan yang ada. Jadi murid anak-anak nggak nyaman, gitu kan? Terus korban bisa diabaikan sama teman-temannya sekelas. Walaupun itu bentuk konsekuensi dari aturan yang ada. Tapi bentuk hal yang baru yaitu disebut restitusi. Restitusi itu pilihan. Jadi kalau kita bayangkan sedikit, kalau ada anak yang bersalah, ya itu dikasih pilihan. Bagaimana dia supaya memperbaiki tingkah lakunya, tidak mengulangi kejadian tersebut, dan menghasilkan individu yang lebih baik, gitu. Cara restitusi yang pertama, sebentar ya Bu, boleh ya, kami nggak apa-apa, santai ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau udah ada utang sama tekun. Kasih padang nggak? Kasih padang. Boleh, siap. Segitiga restitusi, mana dia kebanyakan pengajaran. Oke, restitusi. Bukan. Jam 11 sampai ya, kurang-kurang dikit dah. Tungguin yang Kok bunyi ya. nggak ada sih? Tungguin. Kalau pinjam terus nggak apa-apa. Lo malas kerja bakti, Anda. I see. Mana ada bakti lagi? Itu Kan udah kita. Oke, yang pertama gini, kalau ada siswa, ya kan, siswa itu melakukan sebuah pelanggaran. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kenapa? Karena biasanya siswa yang melakukan kesalahan itu dia tahu dirinya itu salah, gitu loh. Ini kita bicara lalu psikologi. Dia tahu pasti dirinya salah. Misalnya bumbunya punya bocah waktu kecil, ya kan? Dia jatuhin gelas, dia paham dirinya salah. Cuman kalau kita langsung marahin, gelasnya nggak punya mata, gelas di situ nggak kelihatan loh. Itu pasti memperburuk keadaan dia. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau ada anak melakukan kesalahan, kita stabilin dulu identitas dia. Karena dia tahu dia nggak bersalah. Jadi gini, bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Di situ ada beberapa kalimat yang kalau ada anak berbuat kesalahan itu bilang aja, nggak apa-apa, santai gitu bahasanya. Nggak apa-apa. Saya juga pernah kayak gitu dulu. Udah, jangan khawatir. Selanjutnya kalau udah begitu, kita berlanjut ke 2, yaitu validasi tindakan yang salah. Kadang siswa itu melakukan kesalahan karena ada yang melatar belakanginya. Contoh, ada anak kalau di kelas itu caper aja bawaannya, gangguin temennya, suka colok-colok temennya, terus minta dikejar sama temennya. Ternyata kita harus validasi tindakan dia. Apa sih yang melatar belakangi tindakan dia? Kita tanya. Mungkin aja di rumahnya orang tuanya kerja terus gitu kan, yang ada otak saya. Atau di kelas
mintain makanan temennya, kita cari validasinya, ternyata di rumah dia nggak pernah makan kayak gitu. Di rumahnya makan tempe, makan apa, temennya bawa kentang, pengen, ya kan? Temennya bawa takoyaki, comot. Nah itu kita tanya. Selanjutnya, gitu. Kalau sudah melakukan seperti itu, kita cari validasi dengan salah yang kita menyangkal keyakinan. Jadi contohnya begini, ya. Kenapa sih kamu mengambil makanan teman kamu gitu? Lalu apa yang telah kita sepakati di kelas, ya kan? Nah, dia harus tahu keyakinan di kelas dia seperti apa. Misalnya menghormati barang orang lain. Ya, jadi dia nggak akan mengambil barang orang lain. Nah, selanjutnya kalau sudah menanyakan keyakinan, kita lalu beralih kepada apa yang kamu bayangkan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Yaudah Bu, misalkan besok nggak lagi ngambil teman. Baik Bu, besok saya akan coba jaga sendiri. Ya gitulah pokoknya. Ya, paling tidak di situ ada bentuk restitusi yang menghindari hukuman dan konsekuensi. Tapi tetap bahwasanya bahwa restitusi itu memberikan efek yang baik supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar dari kesepakatan di sekolah. Di sini ada satu kasus contoh Pak Joko, Mario dan Adi. Mario tadi dia sama Adi lempar-lemparan makanan di kantin. Kenapa itu? Nah, jadi dia ada validasi tindakannya. Tuh, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah? Ya. Baik, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ini bentuk validasi tindakan yang salah. Ya kan? Sehingga kalau udah ketemu akhirnya di sini kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai hubungan. Apakah kalian melakukan itu? Kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, hasilnya bahwasanya nanti perbaikannya adalah dia minta maaf segala macam, terus apalagi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kayaknya udah dah, cukup deh, begitu aja deh. Coba, saya setel lagi dah di sini. Belum 1 jam. Nah, ternyata iya, belum capek banget ngomong. Minum dulu. Beralih kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ternyata latar belakang orang bermasalah ini yang mendasari. Latar belakang siswa bermasalah pasti salah satunya di sini permasalahan bentuk permasalahan. Yang pertama bertani dulu. Kadang ada siswa memang benar-benar di rumahnya itu buat makan, pakaian itu susah, gitu ya. Jadi di sekolah itu dia ya kayak suka minta teman-temannya, gitu kan? Suka nyuri teman-temannya pakai barang-barang yang mewah, ada. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, udah paham dah, di rumahnya kurang segala macam. Nah, di sekolahnya dia kadang caper sama gurunya, caper sama temannya. Pasti ada beberapa siswa yang mengalami di rumahnya itu kurang kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Ya, di sini biasanya orang yang sering diremehkan di rumah, biasanya nanti di sekolah itu dia merasa sok. Ya, pengen diakui sama teman-temannya, segala macam. Kebebasan. Di sini biasanya kalau anak di rumah dikekang, di sininya amburan-amburan. Lalu ada kesenangan. Nah, di rumahnya kurang main segala macam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, di sekolah biasanya blar begitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi restitusi itu kita menanyakan tindakan kita yang ada di sini. Kenapa sih mereka melakukan itu semua? Ini dia alasan-alasannya. Selanjutnya ada lagi tidak? Nah, kalau ada pembentukan keyakinan kelas sudah bisa di ini ya, keyakinan kelas itu jadi nggak kayak aturan. Keyakinan kelas itu dia bentuknya abstrak, terus kata-katanya adalah hal-hal yang positif, jangan ada kata-kata negatif. Misalnya menghormati teman, itu adalah suatu ya positif. Jangan yang nggak boleh lari-larian di kelas. Nah, jadi kesepakatannya adalah bentuk dari kata-kata positif. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif
sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau punya keyakinan keras itu banyak, 5, 3 cukup. Jadi kalau mau ada penambahan nanti belakangan ditambahin. Kalau ada yang butuh diperbaikan bisa dihapus. Gitu. Apalagi segitiga sudah, mustabilan sudah, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bawa budaya positif kita terus laksana di sekolah sehingga sekolah kita menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan damai sehingga siswa kedepannya belajar dengan baik. Dulu Ibnu Sina pernah ngasih percobaan. Ibnu Sina ada 2 domba ditaruh di tempat yang sama, umur yang sama, berat badan yang sama, ditaruh dalam kandang. Tapi sebelahnya, sebelah domba yang satu itu dikasih ada serigala. Nah, serigala ada tuh di buku An-Najat, ya. Nah, ternyata domba yang ada di sebelah serigala itu lebih cepat turun berat badannya, nafsu makannya nggak mau, lama-lama mati. Tahu kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang tidak nyaman. Nah, siswa juga begitu. Jadi kita buat lingkungan kita nyaman sehingga bisa belajar dengan baik, kesehatan mentalnya terjaga. Tapi bukan hanya di kelas, lingkungan pun harus juga sesuai membangun budaya positif sehingga mereka anak-anak itu merasa nyaman mau belajar, mau main. Semoga kita kedepannya dapat melakukan hal demikian di sekolah kita terjaga dan terkondisi dengan baik sehingga budaya positif tersebar dengan merata di khususnya di sekolah kita dan secara umum di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Larangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Pak, pantun. Udah, nggak bisa. Foto, bareng-bareng foto. Yuk, yuk, yuk.
saat Iya, pelajaran Pak. matematika ya? Iya Pak, saya tidur di kelas karena merasa mengantuk. Ya, memang setiap orang pasti pernah mengalami apa yang kamu alami. Tidak hanya kamu, Pai juga dulu waktu sekolah pernah tertidur seperti itu. Iya Pak, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas waktu jam pelajaran. Iya, nggak apa-apa. Coba kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Baik Pak. Kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu tidur di kelas waktu Pak Guru menerangkan matematika. Saya merasa lelah dan mengantuk Pak karena tadi malam saya datang game sampai larut malam. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Iya masih Pak. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba sebutkan apa saja sih yang kamu ingat? Disiplin waktu, sebelum dan setelah pelajaran, bersikap rajin dan hormat kepada orang. Apakah tidur di kelas waktu guru menerangkan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di dalam kelas waktu jam pelajaran? Saya di rumah akan tidur tidak apa dan tidak begadang sampai larut malam. Pak, agar di kelas saya tidak mengantuk dan tidur lagi. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan? Iya Pak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik Untuk Pak. mencapai sebuah kesuksesan dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Baik Pak. Iya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya ya. Baik Pak. Saya permisi. Dah. Terima kasih Pak Is atas masukannya dan menyelesaikan masalah buat saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Nabila, tadi Bapak perhatikan ketika ulangan sedang berlangsung kamu mencontek membuka buku ya. Ya Pak, tadi saya mencari jawaban di buku ketika sedang ujian. Semua orang kadang melakukan kesalahan. Pak juga pernah dulu waktu ke seumuran kamu mencontek. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan Nabila? Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Apa tadi malam kamu tidak belajar? Tidak Pak, tadi malam saya lupa kalau hari ini mau ada ulangan harian, jadi saya tidak mau. Tadi malam saya asik menonton tayangan televisi sehingga lupa untuk belajar. Oh, nonton TV boleh-boleh aja. Karena kita juga membutuhkan hiburan. Tapi harus diingat juga bahwa kita juga harus belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Iya Pak, saya minta maaf. Apakah Nabila tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan berlangsung? Nilai kejujuran Pak. Nah, apakah Nabila meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Pak. Jika Nabila meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai kejujuran? Saya harus menandai berbagi waktu untuk belajar, bermain, serta membantu orang tua di rumah. Saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Oke Nabila, menurut Pak Is, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Nabila? Iya Pak. Baiklah Nabila, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kita tersebut. Meskipun Nabila melakukan sesuatu hal yang disukai, Bapak harap Nabila dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan yang tadi ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang silakan Nabila kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Baik Pak, saya permisi dulu. Oke Nabila, hati-hati. Terima kasih Pak Is atas masukan dan penyelesaian masalah buat saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi.